materi selanjutnya itu adalah bab 6, itu tentang rangkaian RL dan RC tanpa sumber, ya. Oke. Jadi pendahuluan dulu, ya. Jadi di dalam sebentar. Jadi di bab 1 sampai bab 5 yang kita bahas kan rangkaiannya itu hanya mengandung resistor saja ya. Kita belum membahas rangkaian yang mengandung induktor dan kapasitor atau L dan C ya. Nah, sebelum kita membahas rangkaian RL dan RC, oh ya nanti kalau slide Ibu tidak berpindah tolong dikasih tahu ya. Di cut aja. Oke. Nah, di sini ada 3 kondisi yang harus kalian pahami dulu sebelum kita masuk ke pembahasan rangkaian RL dan RC ya. Yang pertama itu adalah steady state. Nah, steady state atau kondisi mantap ya, kondisi stabil. Nah, kondisi di mana semua tanggapan atau respon baik itu arus, tegangan, daya dan sebagainya itu sudah dalam keadaan mantap. Nah, ini kondisi yang sudah kalian pahami di bab 1 sampai dengan bab 5 ya. Jadi kondisinya sebenarnya sudah mantap atau sudah stabil ya. Jadi kondisi ini dianggap tidak berubah selama tidak ada rangsangan tertentu yang diberikan ke rangkaian. Nah, sebelum rangkaian mencapai keadaan mantap, ini pada prakteknya ya, pada kenyataannya, sebelum rangkaian mencapai keadaan stabil atau mantap tersebut, arus maupun tegangan pada rangkaian akan mengalami masa transisi atau transien. Nah, dan apabila transisi ini berakhir, maka dikatakanlah arus maupun tegangan pada rangkaian tersebut telah mencapai keadaan mantap. Nah, kondisi tersebut kalau disajikan dalam bentuk grafik seperti yang kalian lihat di screen ya. Steady state atau kondisi mantap, lihat yang di sebelah garis lurus ini ya. Nah, ini kondisi mantapnya. Nah, sebelum mantap sebenarnya rangkaian akan mengalami masa transien. Ya, transien. Nah, ini dalam kondisi transien ini rangkaian beban itu akan mengalami yang namanya peak power usage atau pemakaian daya maksimum ya. Nah, makanya jadi di awal mungkin logikanya seperti ini ya. Jadi kalau kita misalkan ingin mengangkat beban yang berat seperti lemari ya, kulkas, meja. Nah, mungkin di awal itu kan kita perlu daya yang atau tenaga yang ekstra ya, ekstra lebih. Nah, nanti kalau sudah terangkat bebannya, nah ini yang dikatakan namanya steady state ya. Nah, atau mungkin dalam beberapa kejadian ya, misalkan di rumah kita mungkin pada saat menyalakan beban alat elektronik tertentu seperti AC misalkan atau kulkas ya yang bebannya agak sedikit memerlukan daya lebih banyak. Nah, itu kadang-kadang kan ada sedikit lampu kita agak berkedip dikit ya. Nah, itu menandakan ada tegangan besar ya atau daya besar yang saat itu sedang dikenakan ke dalam instalasi jaringan. Dalam hal ini rangkaian ya, rangkaian listrik. Nah, ini yang pada saat itulah rangkaian mengalami masa transien. Atau kadang pada saat kita pertama kali menyalakan menyalakan alat perangkat elektronik tersebut, mungkin saja pada saat peak power ini instalasi jaringan kita itu
melewati batas misalkan ya. Jadi misalkan nih daya kita cukup sebenarnya untuk steady state, kondisi mantap ya. Tapi pada saat mencapai peak power ternyata dayanya tidak cukup ya. Jadi kadang-kadang pertama kali menyalakan ada suatu saat listrik jeglek atau konslet atau mati ya. Nah, mungkin pada saat itu mencapai peak power ini. Nah, nanti akan kembali normal begitu mencapai steady state atau kondisi mantap ini ya. Nah, jadi rangkaian sebenarnya seperti itu ya. Jadi pada saat kita menyalakan perangkat elektronik, misalkan CPU komputer atau laptop atau LCD proyektor di ruang kuliah gitu juga kan. Jadi dia tidak langsung menyala tapi pelan-pelan menyala, pelan-pelan menuju stabil. Nah, ini. Oke. Kemudian ini ada beberapa, kalau yang ini respon RL saja atau RC saja ya. Nah, kalau ini respon RLC atau rangkaian mengandung induktor dan kapasitor. Kalau grafik sebelumnya rangkaian mengandung RL saja, jadi induktor dan resistor saja atau kapasitor dan resistor saja. Nah, tapi kalau misalkan rangkaian mengandung ketiga komponen RLC, resistor, induktor, dan kapasitor, ada kondisi yang bernamanya berosilasi ya, berosilasi. Nah, seperti ini. Jadi dia sebelum mencapai stabil atau mantap dia berosilasi dulu sedikit ya. Nah, tapi tetap saja namanya adalah kondisi transien. Ya. Nah, baik, kalau kalian perhatikan untuk ini, untuk contoh rangkaian RLC, kalian perhatikan di sini ya. Nah, rangkaian RLC tersebut adalah rangkaian DC yang sudah berada dalam kondisi stabil atau steady state, sehingga tegangan di induktor, dan arus di kapasitor adalah 0. Nah, ini kondisi yang perlu kalian ingat ya. Untuk induktor dan kapasitor, kalian buka lagi bab berapa ya? Ibu lupa, bab 3, bab 4 ya. Bahwa apabila suatu rangkaian mengandung sumber DC, kemudian dalam rangkaian tersebut ada induktor dan kapasitor, maka di induktor tegangannya 0, di kapasitor arusnya 0 karena DC, karena rumusnya kan IL sama dengan L DI per DT, VC sama dengan maaf Ibu ulangi, tegangan di induktor kan rumusnya L DI per DT, kemudian arus di kapasitor adalah C dVC per DT. Nah, ini rumus yang pernah Ibu sampaikan di bab sebelumnya, tapi memang belum dibahas dalam rangkaian ya. Sehingga apabila dikenakan rangkaian DC yang jelas nilai sumber DC ini kan konstan ya, sehingga nilai turunannya atau diferensiasinya pasti 0. Arus dan tegangan di induktor dan kapasitor mengandung persamaan diferensial, sehingga tentu hasil diferensialnya juga 0. Nah, dalam hal ini untuk induktor itu arus kapasitornya 0, tegangan di induktor itu 0. Jadi tegangan di induktor sama dengan 0, arus di kapasitor sama dengan 0. Kalau dibuat dalam rangkaian ekivalennya, ya, tegangan 0 itu ekivalen dengan hubung singkat, kemudian arus 0 itu ekivalen dengan hubung buka. Nah, di sini Ibu sampaikan ya, buka kembali materi bab 2 tentang sifat induktor dan kapasitor
pada rangkaian dengan sumber DC. Nah, ini kalau lupa ya. Nah, sehingga rangkaian tersebut hanya mengandung 12 volt dan 4 ohm. Nah, jadi bisa kita hitung di sini bahwa I1 sama dengan I2, seri jadinya ya. Karena I3 putus atau hubung buka, sehingga nilai arus yang melalui 4 ohm adalah 12 dibagi 4 sama dengan 3 ampere. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai kondisi stabil. Makanya di bab 1 sampai bab 5 kita belum membahas rangkaian yang mengandung induktor dan kapasitor. Ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ini pemahaman tentang kondisi stabil ya. Nah, sebelum kita bahas rangkaian RL dan RC, nah tadi kan ada definisi yang Ibu sampaikan bahwa kondisi mantap dapat diartikan yang poin kedua, dapat diartikan sebagai kondisi yang stabil, tidak berubah selama tidak ada rangsangan tertentu yang diberikan ke rangkaian. Nah, rangkaian untuk rangkaian RL dan RC, rangsangan untuk rangkaian RL dan RC di sini akan dianalogikan sebagai saklar on off ya. Karena rangsangan itu banyak ya, bisa saja misalkan petir ya yang menyebabkan gangguan instalasi jaringan ya. Petir atau ada kabel yang longgar ya dan sebagainya. Nah, kalau di situ kan kita tidak bisa kita tidak kalau untuk analisis rangkaian kan kita tidak bisa menganalogikan petir dan kabel yang longgar tersebut ya. Jadi di sini akan Ibu analogikan sebagai saklar on off. Nah, arti saklar di on kan, nah ini di pemahaman di awal dulu. Saklar di on kan berarti sumber tegangan tiba-tiba terpasang ke rangkaian. Artinya rangkaian dari kondisi nol tiba-tiba berubah kondisinya menuju mantap. Saat demikian rangkaian dikatakan memiliki respon paksaan atau tanggapan terpaksa atau force response. Mungkin contohnya seperti kita menyalakan LCD proyektor di ruang kuliah. Pada saat dinyalakan, ya pelan-pelan pelan-pelan LCD proyektor kan pelan-pelan menyala ya, pelan-pelan menuju kondisi mantap. Tidak langsung cahaya lampunya langsung terang, tidak kan? Dari gelap dulu pelan-pelan menuju terang ya, sampai tidak terus-terusan terang terus, tidak kan? Ada kondisi terang mantapnya. Nah, gitu ya. Sama seperti kita misalkan apalagi menyalakan laptop gitu juga ya, atau komputer. Juga tidak langsung on ya. Pelan-pelan dulu sehingga sampai kondisi CPU atau motherboard komputer itu merespon stabil ya. Nah, itu contohnya. Nah, pada saat ini dikatakan beban rangkaian itu dikatakan mengalami respon paksaan atau tanggapan terpaksa. Kemudian selanjutnya, bagaimana jika saklar di-off-kan atau dimatikan? Ya, kita mematikan saklar atau mencabut sumber daya dari perangkat elektronika. Nah, ini dikatakan saklar di-off-kan. Artinya, sumber tegangan tiba-tiba terlepas dari rangkaian. Rangkaian dari yang awalnya sudah mantap kondisinya, tiba-tiba berubah kondisinya menuju nol. Nah, saat inilah dikatakan rangkaian mengalami respon alamiah atau tanggapan alamiah. Ya, artinya perangkat elektronika tidak langsung mati, tidak ya, tapi pelan-pelan
off, pelan-pelan mati, pelan-pelan menuju 0. Ya, nah, seperti contoh sama saja dengan perangkat elektronika kita ya. Bila kita matikan ada sekian detik dia masih menyala ya. Nah, untuk respon alamiah atau tanggapan alamiah adalah respon yang tergantung pada sifat umum rangkaian, yaitu jenis elemen, ukuran, dan hubungan di antara elemen tersebut. Nah, respon pada akhirnya akan lenyap, karena itulah respon ini dinamakan transien atau bersifat sementara. Ya, oke. Selanjutnya, kita loading dulu. Bentar ya, loading dulu. Oke, selanjutnya rangkaian RL dan RC kita sebut sebagai sistem orde pertama karena mengandung persamaan diferensial orde pertama atau turunan pertama ya. Misal RI ditambah L, DI per DT dan seterusnya untuk rangkaian RL seri. Dan untuk rangkaian RC seri, RC, dV per DT plus P dan seterusnya. Jadi persamaan akan mengandung persamaan turunan pertama saja. Makanya dikatakan persamaan diferensial orde pertama. Dengan kata lain, rangkaian yang mengandung satu elemen aktif, L saja atau C saja merupakan rangkaian sistem orde pertama. Makanya judul di awal ada mengatakan judulnya di awal juga respon rangkaian ya untuk sistem orde pertama. Nah, ini itu alasannya kenapa dikatakan rangkaian sistem orde pertama. Nah, kemudian untuk membahas analisis rangkaian transien perlu dibedakan 3 daerah waktu. Nah, ini yang harus dipahami dulu di awal. Jadi kadang-kadang ada yang belum paham sehingga tidak bisa melanjutkan analisisnya ya. Yang perlu dipahami dulu ada perjanjian di awal yang perlu kita sepakati dulu ya. Jadi ada kondisi yang pertama yaitu kondisi sesaat sebelum dilakukan perubahan pada rangkaian yang dilambangkan pada saat saklar belum berpindah dan masih dalam posisi sebelumnya dalam waktu yang lama tergantung arah panah perpindahan posisi saklar. Kalian perhatikan. Kalau gambar rangkaian seperti gambar ini, ya, sebentar Ibu ambil pointer dulu. Nih, gambar ini sesuai dengan yang ditunjuk pointer. Nah, kalian lihat ini saklarnya kan panahnya membuka ya, ke atas. Artinya pada saat kondisi 0 min, saklar ini masih dalam posisi tertutup. Nah, jadi artinya 0 min ini artinya saklar belum berpindah ya. Artinya sebelum berpindah saklarnya masih tertutup seperti posisi ini. Tertutup dalam waktu yang lama. Kemudian kalau misalkan ada simbol saklar seperti ini, panahnya ke bawah atau saklar menutup, artinya pada saat T sama dengan 0 min atau saklar belum berpindah, berarti saklarnya masih dalam kondisi terbuka dalam waktu yang lama. Nah, kenapa ada kondisi waktu yang lama ya? Karena waktu yang lama inilah yang dibutuhkan oleh steady state atau kondisi mantap. Ya. Kemudian saat terjadinya tepat perubahan dilambangkan dengan saat T sama dengan 0. Jadi ulangi, kondisi yang pertama adalah kondisi pada saat 0 min, di mana saat itu saklar belum berpindah. Kalau gambarnya seperti gambar yang ini,
Berarti belum berpindahnya kan berarti posisinya masih tertutup. Kalau saklarnya membuka. Kalau saklarnya menutup, berarti kondisi nol minnya adalah masih terbuka dalam waktu yang lama. Kemudian kondisi kedua itu adalah saklar tepat berpindah. Saklar tepat berpindah ini T-nya sama dengan 0 ya. T-nya sama dengan 0. Kemudian kondisi yang ketiga, jadi kondisi 0 itu tepat saklar berpindah. Nah, kondisi yang ketiga itu adalah saklar telah berpindah atau sudah berpindah. Simbolnya adalah T sama dengan 0 plus. Kalau saklarnya dengan panah ke atas atau membuka, artinya pada saat 0 plus saklarnya sudah dalam posisi telah terbuka. Kalau saklarnya simbolnya menutup atau panahnya arah ke bawah, artinya pada saat saklar telah berpindah pada T sama dengan 0 plus berarti saklarnya menutup. Jadi kondisi nomor 3 kebalikan dengan kondisi nomor 1. Oke ya. Nanti akan jelas dengan contoh analisis. Nanti Ibu sajikan. Oke ya. Kemudian nah, ini adalah sifat dari elemen rangkaian untuk kondisi awal. Ini harus diingat ya. Harus diingat. Lihat untuk resistor ini tergantung sifatnya. Ini sifatnya, sifat dari unsur rangkaian. Karena kalau resistor kan materialnya apa kan? Kalau induktor itu kan materialnya lilitan ya. Kalau kapasitor materialnya seperti tabung atau balok gitu ya. Sehingga mempengaruhi dari kondisi arus dan tegangan sebelum dan sesudah saklar berpindah. Nah, ini kondisi yang harus kalian ingat ya, syukur-syukur hafal bahwa pada resistor arus dan tegangan pada saat 0 min dan 0 plus dan 0 itu tidak sama. Jadi kalau untuk resistor itu IR pada saat 0 min tidak sama dengan pada saat 0, tidak sama dengan pada saat 0 plus. Tegangan di resistor PR pada saat 0 min tidak sama dengan pada saat 0, tidak sama dengan pada saat 0 plus. Artinya ketika saklar berpindah, arus dan tegangan di resistor itu langsung berubah. Di induktor karena melibatkan diferensial ya, sehingga menyebabkan arus induktor IL pada saat 0 min itu sama dengan pada saat 0 sama dengan pada saat 0 plus walaupun sesaat ya, walaupun sesaat. Kemudian di kapasitor itu adalah tegangannya. Tegangan di kapasitor VC itu pada saat 0 min itu sama dengan pada saat 0 sama dengan pada saat 0 plus. Nah, ini sifat dari elemen rangkaian untuk R, L, dan C. Ya, ini yang harus diingat. Selanjutnya, nah, ini adalah simbol yang kita sepakati untuk kondisi pada saat 0 plus ya. Di mana simbol ini bisa dikondisikan untuk rangkaian setara dalam kondisi awal. Jadi tidak atau dalam kondisi transien. Ya. Atau berlaku pada saat T sama dengan 0 plus. Ya, ini. Lihat ini pada saat R ya, unsur pada saat kondisi awalnya yang kolom sebelah kiri. Nah, pada saat 0 plus atau tepat saklar berpindah, R tetap sama dengan R. Nah, L jika sebelumnya arusnya 0, maka pada saat 0 plus identik dengan hubung buka. Kalau pada saat 0 min ada nilai arusnya, entah itu 2 ampere, 1 ampere, setengah ampere ya, anggaplah sebagai I0,
maka pada saat 0 plus identik sebagai sumber arus yang nilainya seperti arus awal. Kemudian untuk kapasitor, kondisi awalnya misalkan tegangan sebelum saklar berpindah adalah 0, maka pada saat 0 plus itu identik sebagai hubung singkat. Kemudian jika sebelum saklar berpindah tegangan di kapasitor tidak 0 atau anggaplah V0, maka pada saat T sama dengan 0 plus, kapasitor itu identik sebagai sumber tegangan yang nilainya sama dengan V0. Ya. Ini bisa, jadi yang perlu dipahami tadi adalah kondisi saklar yang pertama ya, ada 3 kondisi, 0 min, 0, dan 0 plus. Kemudian kondisi awal setiap unsur atau elemen rangkaian untuk R, L, dan C. Kemudian selanjutnya adalah komponen ekivalen untuk unsur pada saat T sama dengan 0 plus. Nah ini. Ada 3 hal ya yang harus diingat. Nah, kemudian untuk istilah rangkaian tanpa sumber ya. Jadi tadi judulnya di bab 6 tadi kan rangkaian RL dan RC tanpa sumber. Apa sih maksudnya rangkaian tanpa sumber ya? Untuk bab 6 bahasan rangkaian akan dibatasi pada rangkaian yang mengandung hanya resistor dan induktor atau hanya resistor dan kapasitor. Artinya RL saja atau RC saja ya. Belum RLC, RLC nanti di bab 7 ya. Dan rangkaian tidak mengandung sumber artinya rangkaian dianggap telah memiliki energi yang tersimpan karena tanpa energi setiap tanggapan akan sama dengan 0. Jadi mungkin gini, maksudnya rangkaian tanpa sumber itu seperti LCD proyektor di kelas, sebelumnya mati ya, sebelumnya nyala nih. Nyala dalam kondisi nyala seharian 1 jam 2 jam Ibu mengajar menggunakan LCD. Kemudian kita matikan ya, kita matikan LCD tersebut dengan menekan tombol off ya. Nah, LCD-nya kan tidak langsung mati ya. Nah, itulah yang akan dibahas. Jadi, pada saat itu kan sebenarnya LCD sudah tidak memiliki sumber atau tidak tersambung dayanya atau ditekan sudah saklar off-nya. Nah, pada saat LCD proyektor pelan-pelan mati, kondisi transien menuju 0. Nah, inilah yang dibahas di sini ya untuk rangkaian RL dan RC tanpa sumber. Makanya dikatakan di sini rangkaian dianggap telah memiliki energi. Sebelumnya sudah ada energi nih. Mendadak saklarnya off ya. Kalau misalkan sebelumnya tidak ada energi sama sekali, atau LCD proyektor semalaman mati ya, ya itu kan tidak ada respon rangkaian yang perlu kita bahas atau kita analisis karena semuanya pasti 0 ya. Nah, ini yang dikatakan rangkaian tanpa sumber. Nah, kemudian di sini perhatikan untuk rangkaian RL sederhana. Jadi ini contoh rangkaian RL tanpa sumber, lihat hanya mengandung R dan L saja tanpa sumber. Jadi sebelumnya dianggap rangkaian ini aktif ya, dengan sumber sebelumnya. Kemudian tiba-tiba off, ya off. Nah, karena arus di induktor tidak langsung menuju 0, tapi pelan-pelan menuju 0, nah disinilah dibahas atau dianalisis rangkaian RL tanpa sumbernya. Nah, untuk rangkaian RL tanpa sumber yang hanya melibatkan R dan L saja, perhatikan itu ada arus yang mengalir. Nah, ini berlaku ya, tetap berlaku arah arus dengan polaritasnya, tolong diingat ya. Kalau menggunakan hukum Kirchhoff tegangan, maka VR
ditambah VL sama dengan 0. Ini kalau menggunakan hukum Kirchhoff kan min VL atau VR plus VL itu sama dengan 0. Nah, kemudian untuk VR, rumusnya kan hukum Ohm, R dikali I. Nah, untuk VL, rumus tegangan di L itu adalah L DI per D per DT. Nah, kemudian persamaan VR plus PL untuk rangkaian RL ini kita utak-atik ya. Ini ada nih anak yang suka matematika, silahkan di ini di pemaham penurunan persamaannya ibu sebutkan di kanan. Lihat ruas kiri dan kanan dibagi dengan LI. Ini kan sebenarnya persamaan membuat persamaan bagaimana caranya supaya I menjadi sama dengan gitu loh, ya. Jadi kita buat bagaimana caranya supaya persamaan ini menjadi I sama dengan. Nah, ini caranya ya. Jadi ruas kiri dan kanan dibagi dengan LI. Ya. Kemudian ruas kiri dan kanan. Nah, ruas kanan ini tidak berpengaruh karena 0 semua ya. Kemudian ruas kiri dan kanan dikali dengan DT. Perlakuannya kiri dan kanan kan harus sama ya. Kemudian kita pindah ruas. Ya. Sehingga meninggalkan persamaan DI per I sama dengan min R per L DT. Kemudian kita utak-atik lagi rumusnya, rumus matematikanya, sehingga menghasilkan persamaan. Nah, ini kalau yang suka matematika silahkan dipahami ya. Tapi Ibu tidak akan memaksa untuk memahami karena ini melibatkan bilangan len dan logaritma. Ya, yang perlu kalian paham adalah yang di dalam kotak. Ya, yang di dalam kotak. Dengan metode penyelesaian matematika, karena rangkaian persamaan sebelah kiri mengandung derivatif, yang sebelah kanan juga mengandung derivatif ya. Yang kiri turunan arus, yang kanan turunan waktu. Sehingga penyelesaiannya untuk turunan adalah integral. Ya. Integral DI per I itu sudah ditetapkan kondisinya. Itu adalah len I, hasilnya len. Nah, bilangan len bagaimana? Nah, terpaksa harus membahas kalkulus. Makanya ini Ibu tidak ingin memberatkan atau membebani kalian dengan persamaan matematika. Ini melibatkan bilangan len dan logaritma ya. Jadi kalau sekali lagi yang suka matematika silahkan diutak-atik ya. Bahwa integral, kondisi integral untuk DI per I itu adalah len I. Nah, ini kondisi bilangan len dan logaritma ini apabila kita sesuaikan sehingga akan membuat persamaan menjadi IT sama dengan IL 0 plus dikali E pangkat min RT per L ya. Nah, kondisi ini. Jadi kalau sudah ada len pasti ada bilangan E. Kalau ada loh pasti ada bilangan 10 pangkat ya. Nah, makanya di sini kalian cukup paham untuk cukup mengingat yang ada dalam kotak ya. Jadi yang di dalam kotak, jadi rumus yang di dalam kotak ini berlaku untuk gambar ini. IT sama dengan IL 0 plus dikali E pangkat min RT per L. Atau IT sama dengan I0 dikali E pangkat min RT per L, di mana IT adalah arus yang mengalir pada rangkaian RL seri tanpa sumber pada waktu T, I0 atau I0 plus, ya, kondisi awal untuk arus pada rangkaian RL, ya, di mana I0 ini adalah arus yang mengalir pada saat 0 plus ada saklar tepat berpindah. Nah, pada saat rangkaian dalam kondisi tanpa sumber, maka arus induktor seolah-olah menjadi arus sumber yang diberikan kepada jaringan resistor. Ya, oke. Nah, ini adalah kalau kalian perhatikan, ini Ibu membuatnya dengan Excel ya, supaya memahami kondisi transien berdasarkan persamaan. Jadi persamaannya kan yang di dalam kotak ini ya.
IT sama dengan IL 0 plus dikali E pangkat min RT per L. Misal R per L-nya 1. IL 0 plus atau kondisi arus awal induktor adalah 1 ampere. Misalkan ya. Sehingga persamaan yang di kotak atas menjadi IT sama dengan E pangkat min T saja. Kalau disimulasikan dengan kalkulator, kan akan menghasilkan ini ya. Jika pada saat T sama dengan 0, maka IT-nya sama dengan 1. Pada saat T sama dengan 1, berarti IT-nya sama dengan E pangkat min 1 atau 0,3678 sekian, sekian, sekian. Jika T sama dengan 2, dan seterusnya ya. Lihat. Nah, sehingga kalau graf tabel yang sebelah kiri kita simulasikan dengan grafik ya, dengan Excel, maka gambarnya seperti yang ada, gambar kurvanya akan ada seperti yang digambar ini, lihat ya. Jadi pada saat sebelumnya rangkaian stabil ya pada saat 1. Kemudian saklar off atau dimatikan. Nah, rangkaian tidak langsung 0, tetapi pelan-pelan menuju 0. Ya. Jadi kalau E pangkat min T, T-nya semakin lama akan semakin banyak ya kan? IT-nya akan semakin berkurang atau pelan-pelan menuju 0. Makanya ada kondisi tadi yang Ibu sebutkan, saklar berpindah lama, artinya T-nya udah lama banget ya. Secara matematika tidak mungkin 0. Secara matematika tidak mungkin 0. Lebih tepatnya limit mendekati 0 ya. Nah, ini kalau bilangan limit lagi ya, matematika. Tapi dalam kondisi prakteknya rangkaian akan lama-kelamaan akan respon arus dan tegangannya serta dayanya itu adalah pelan-pelan menuju 0. Nah, kalau grafik seperti ini ya. Jadi tadi awalnya di sini kondisinya di 1 ya. Kemudian pelan-pelan di 0,3678, kemudian 0,1353 dan seterusnya menuju 0. Nah, ini. Sehingga lama-kelamaan perangkatnya mati atau habis dayanya. Secara matematika ini yang disebut sebagai limit mendekati 0. Nah, ini ya. Kemudian bagaimana pengaruh untuk R dan L? Nah, R dan L ini kalau diutak-atik ya. R ini kan ada nilai, L ada nilai. Nah, ini kan dimisalkan sama dengan 1 ya. Nah, berapa R, berapa L ini yang akan mempengaruhi kelandaian atau kelengkungan kurva grafik. Ada yang cepat menuju 0, ada yang lambat menuju 0-nya ya. Tergantung nilai R dan L-nya. Kalau ini lumayan curam ya. Nah, kalau R per L-nya sama dengan 1. Tapi kalau R dan L-nya ada nilai lain, mungkin saja agak landai dikit. Nah, ya. Tidak cepat menuju 0. Oke. Ini juga sebenarnya rumus baterai ya, rumus baterai. Gimana caranya supaya baterai itu tidak cepat habis. Nah, berarti kita bisa memperkirakan umur baterai untuk perangkat elektronika tertentu ya dengan mempertimbangkan nilai R dan L-nya. Selanjutnya, nah, kemudian untuk rangkaian RC sama, pembahasannya sama berdasarkan hukum Kirchhoff tegangan juga. Yang tadi RL tanpa sumber, nah ini RC tanpa sumber. Sama ininya dengan hukum Kirchhoff 2, maka untuk hukum Kirchhoff tegangan, maka rumusnya menjadi VR plus VC. Nah, cuman bedanya kalau VL tadi kan LDI per DT ya. Nah, kalau VC kan rumusnya seper-C integral I dt. Bagaimana caranya membuat
menjadi V sama dengan. Nah, jadi kalau di rangkaian RC, karena sifat elemen kapasitornya adalah menyimpan tegangan, ya kalau induktor kan sifatnya menyimpan arus. Nah, kalau kapasitor itu sifatnya menyimpan tegangan, maka kita akan membuat persamaan menjadi V sama dengan, ya. Sama aja langkah-langkahnya seperti RL tadi. Nah, di sini kalian tinggal menyesuaikan ya, menyesuaikan untuk yang persamaan di dalam kotak ya. Bersesuaian dengan persamaan rangkaian RL untuk mendapatkan persamaan 1.1 yang tadi di slide sebelumnya. Maka dengan cara yang sama akan kita dapatkan bahwa VT sama dengan V0 dikali E pangkat min T per RC untuk rangkaian RC, di mana V0 adalah tegangan awal yang tersimpan pada kapasitor pada waktu T sama dengan 0 plus. Sehingga persamaannya bisa menjadi VT sama dengan VC 0 plus dikali E pangkat min T per RC. Ya. Ini sama disimulasikan dengan mengkondisikan dimisalkan 1 RC sama dengan 1, kemudian tegangan awal kapasitornya sama dengan 1 ya, sama seperti tadi, cuman di sini sama seperti RL tadi, cuman di sini kan kita menghitung tegangan kapasitor ya. Jadi di kapasitor itu yang tidak langsung habis itu adalah tegangannya, VC-nya. Kalau di induktor tadi adalah arusnya. Makanya sifat induktor menyimpan arus, sifat kapasitor menyimpan tegangan. Ya, menyimpan tegangan. Nah, ini yang diaplikasikan juga ke dalam material baterai. Prinsip kerjanya baterai ya. Jadi gimana caranya supaya misalkan baterai bertahan dalam 1 jam. Nah, ini kan bisa ya. Direncanakan. Atau baterai handphone begitu juga ya. Materialnya direncanakan, dihitung. Gimana caranya supaya baterainya misalkan tahan dalam 6 jam. Nah, kan sebelum dicas ya. Sebelum dimuat kembali dengan di charger ya. Kalau di sini contohnya cepat ya, cuman sepersekian detik. Baik, ini adalah pemahaman untuk kondisi rangkaian RL dan RC. Selanjutnya Ibu sampaikan contoh soalnya supaya lebih paham. Bentar Ibu ganti slide. Kita loading dulu. Nah, ini contoh soal. Kalian perhatikan. Ini untuk rangkaian RC contohnya. Perhatikan ada contoh soal ini, rangkaian lihat. Ada rangkaian mengandung RC. Ya, RC. Kemudian ada saklar di tengah. Lihat saklarnya membuka.
Kemudian di tengah ada sumber baterai 6 volt yang seri dengan resistor 1 kilo ohm. Ya. Tadi Ibu ambil pointer dulu. Nah, ini lihat ya. Sumber DC 6 volt. Kemudian ada resistor 1 kilo seri dengan resistor 1 kilo ohm. Kemudian di sini ada saklar. Saklarnya membuka ya, lihat membuka. Kemudian ada resistor 3, 2, 3 dan 5 kilo ohm. Kemudian ada kapasitor nilainya 5 mikrofarad. Di sini kita diminta menentukan respon arus I. Lihat ini respon arus I-nya. Dan tegangan V. Berarti tegangan V itu ada tegangan di kapasitor 5 mikrofarad. Pada T sama dengan 10 milisecond. Artinya pada saat T sama dengan 10 milisecond atau saklar sudah terbuka selama 10 milisecond. Karena pemahamannya seperti itu ya. Jadi diminta menentukan respon arus dan tegangan rangkaian RC tersebut pada saat T sampai dengan 10 milisecond. Artinya saklar telah terbuka selama 10 milisecond. Buatlah sketsa grafik respon arus dan tegangan tersebut. Penyelesaian langkah pertama. Yang pertama itu tentukan dulu kondisi rangkaian pada saat 0 min. Nah, ya 0 min. Kemudian hitung respon arus dan tegangan yang terjadi. Ingat lagi kondisi 0 min adalah kondisi saklar belum berpindah. Kalau belum berpindah kan kalau misalnya saklar membuka berarti pada saat 0 min saklar masih tertutup dalam waktu yang lama. Nih gambar rangkaiannya. Gambar kanan atas, saklarnya masih tertutup. Sumber tegangan DC 6 volt menyebabkan arus di kapasitor menjadi 0. Sifat kapasitor ya. Sehingga kapasitor identik dengan hubung buka. Jadi Ibu ulangi, pada saat 0 min saklar masih tertutup lama. Karena lama, berarti sudah cukup waktunya untuk membuat arus di kapasitor menjadi 0. Sehingga kapasitor identik dengan hubung buka. Jadi pada saat 0 min, ini kondisi pada saat 0 min ya. Kondisi pada saat 0 min, saklar masih tertutup, kapasitornya masih hubung buka. Nggak hilang ya, kapasitor tidak hilang, hanya dalam analisis diabaikan. Dianggap ini hubung buka. Nah, dengan menggunakan metode analisis rangkaian yang sudah kalian pelajari sebelumnya, maka akan kita dapatkan arus pada saat 0 min, lihat, karena di sini open, terbuka, berarti 5 kilo ohm ini kan bisa kita abaikan ya kan, karena tidak ada arus yang mengalir. Karena VC itu seri dengan 5 kilo ohm. Sehingga di kawat sebelah kanan ini rangkaian bisa diabaikan. Nah, pada saat 0 min 3 kilo ohm dan 1 kilo ohm dan 2 kilo ohm ini seri. Makanya di sini respon arus I0 min-nya adalah 6 dibagi 2 6 per 2 plus 3 plus 1 karena seri. Kilo ohm. Atau 6 dibagi 6 kilo ohm sama dengan 1 miliampere. Resistor 2 kilo, 3 kilo, dan 1 kilo ohm terhubung seri ketika loop kanan terhubung buka. Ini I0 min. Ya, atau arus pada saat saklar belum berpindah. Ini belum, masih ada sumber 6 volt. Ya, ini yang disebut kondisi transien. Maaf, kondisi mantap. Nah, kemudian bagaimana VC-nya? Kan yang ditanya I dan V. Berarti kita tentukan arus dan tegangan pada saat 0 min. I0 min-nya sudah dihitung, yaitu 1 miliampere.
Nah, kemudian bagaimana VC0 min? Nah, VC0 min kita terapkan hukum Kirchhoff 2 di loop sebelah kanan. Ingat, di sebelah kanan ini arusnya yang 0, tegangan masih ada. Ya. Kita terapkan hukum Kirchhoff tegangan di loop sebelah kanan, maka akan kita dapatkan 6 dikurang 1 kilo ohm dikali 1 miliampere, nilai I0 minnya, dikurang 5 kilo ohm dikali 0 karena hubung buka arusnya 0, dikurang VC0 min sama dengan 0. Kita selesaikan persamaan matematikanya, maka akan kita dapatkan VC0 min nilainya adalah 5 volt. Ya, 1 kilo dikali 1 mili itu 1 ya. Kilo kali mili itu 1. 1000 dibagi 1000. Nah, maka nilainya adalah untuk VC0 min itu adalah 5 volt. Nah, ini adalah kondisi pada saat 0 min atau saklar belum berpindah. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum Ibu lanjutkan? Oke, Ibu lanjutkan. Langkah kedua, tentukan kondisi rangkaian pada T sama dengan 0 plus atau saklar tepat berpindah dengan terlebih dahulu menentukan syarat kondisi awal untuk rangkaian RC, yaitu, nah ini kondisi awal tadi, yang kita sepakati bahwa VC0 min sama dengan VC0 plus sama dengan 5 volt. Artinya pada saat T sama dengan 0 plus, saklar tepat terbuka. Lihat soal. Saklar tepat terbuka, artinya ini kondisi pada saat 0 plus, sehingga rangkaian di tengah putus, ya. Putus di tengah, sehingga bisa diabaikan, bisa tidak digambar lagi untuk analisis. Sehingga yang di tengah bisa diabaikan. Hitung resistansi dan kapasitansi ekivalen. Ya, coba lihat perubahannya. Di tengah kan karena pada saat 0 plus saklar berpindah, membuka, kalau sudah terbuka kan berarti arusnya putus, ya. Sehingga bisa diabaikan, tidak digambar lagi kawat yang di tengah. Sisanya lihat resistansi ekivalen seri 5 kilo, 3 kilo, dan 2 kilo seri. Kalau gambar kawat yang di tengah dilepas, menyebabkan 2 kilo, 3 kilo, dan 5 kilo ohm untuk resistor ini seri. Sehingga resistansi ekivalennya adalah 10. 5 tambah 3 tambah 2, 10 kilo. Ya, lihat tetap perpindahan kondisinya. Nah, kenapa harus dibuat ekivalen? Kenapa? Karena kita ingin menerapkan persamaan ini, persamaan VCT, karena tadi di rangkaian kan syaratnya untuk kondisi untuk rumus ini kan hanya berlaku untuk resistansinya 1, kapasitornya 1, ya kan? Kalau kita tidak menerapkan ekivalennya, ini ada resistor 3, ini R yang mana yang mau dimasukkan ke dalam persamaan? Nah, yaitu resistansi ekivalennya. Nah, inilah yang disebut sebagai rangkaian RC tanpa sumber. Nah, berapa nilainya? Nah, rumusnya tadi VCT sama dengan VC0 plus dikali E pangkat min T per RC. VC0 plus sama dengan VC0 min, yaitu 5. Ya. Kemudian R-nya adalah 10 kilo ekivalennya, C-nya adalah 5 mikro. Pada saat 5 milisecond berarti T-nya kita masukkan 10 mili. Nah, 10 mili dibagi min T per RC ya, pangkat min T per RC, berarti T-nya 10 mili dibagi R ekivalen 10 kilo dikali C 5 mikro. Hasilnya adalah 0,2. Untuk indeks pangkatnya. Berarti 10 pangkat min 0,2 dikali
Nilainya adalah 4,0936 volt. Nah, ini harus pakai kalkulator ya. Bagaimana membuat tombol kalkulator 10 pangkat minus? 10 pangkat minus 0,2. Jadi 10 pangkat minus 0,2 dikali 5 itu hasilnya 4,0936. Mulai sekarang kalkulatornya diutak-atik ya. Kok bisa sih 5 dikali 10 pangkat min 0,2 itu adalah 4,0936? Karena pengalaman Ibu beberapa kali ujian, ada yang pada saat ujian baru nanya, Bu gimana nih Bu menghitungnya? Utak-atik kalkulatornya baru aja ya. Nah mulai sekarang belajar lagi mana yang harus dipencet untuk menghitung 10 pangkat min 0,2 ini ya. Biasanya ada 10 kali apa gitu ya di keypadnya itu ya, di keypadnya. Nah, kemudian ini adalah nilai tegangan kapasitor pada saat 10 milisecond yaitu 4,0936 volt. Nah, sekarang bagaimana arusnya? Nah, arusnya kalau berdasarkan hukum Kirchhoff tegangan, PR-nya kan sama dengan VC ya. Kalau berdasarkan hukum Kirchhoff tegangan, VR pasti sama dengan VC. Arus IT itu adalah tegangan di R dibagi 10 kilo ohm. Nah, VR sama dengan VC. Berarti nilai yang 4,0936 ini kita masukkan ke dalam persamaan arusnya. Jadi arus pada saat 10 milisecond adalah tegangan kapasitor pada saat 10 milisecond dibagi 10 kilo sama dengan 0,40936 miliampere. Nah, di sini sudah kita dapatkan nilainya. Ya, jadi pada saat saklar, jadi kalau kita buat grafiknya, nah di sini kan di soal juga Ibu minta membuat grafiknya arus dan tegangan. Coba kalian perhatikan. Ya, di sini dengan menggunakan Excel. Jadi yang dimasukkan ke dalam Excel itu adalah persamaan VC 0 plus dikali E pangkat min T per RC dan VCT dibagi 10 kilo. Yang ini ya, yang dimasukkan ke dalam persamaan Excel-nya. Atau dengan simulasi yang lain boleh ya. Kalau yang sudah bisa membuat softwarenya silakan. Nah, gunakan persamaan berikut dengan memperlakukan waktu T sebagai variabelnya. Tadi sudah Ibu beri contoh. Jadi berbagai nilai T dimasukkan ke dalam Excel. Nah, di sini bisa kalian pahami, coba lihat, perhatikan untuk VC. Ya, VC, grafik sebelah kanan. Ya. Jadi ini garis acuannya adalah T sama dengan 0 yang di tengah. Pada saat 0 min, kondisi rangkaian stabil atau mantap atau steady state. Ya, steady state. Nilainya adalah 5. Jadi makanya di sini garis lurus. Nah, ya, lurus. Kemudian pada saat 0 plus, tepat pada saat 0 saklarnya dimatikan atau saklarnya berpindah atau dibuka. Sehingga beban rangkaian menjadi pelan-pelan menuju 0. Jadi sebelumnya dia stabil. Nah, stabil, nyala ya semalaman. Nyala. Kemudian pada saat 0 tepat saklarnya berpindah atau dimatikan sehingga respon beban rangkaian pelan-pelan menuju 0. Begitu juga dengan arus. Sebelumnya nilai arus adalah berapa tadi? Yang kita hitung tadi nilai arus sebelumnya adalah 1 miliampere ya kan? 1 miliampere sebelum saklar berpindah. Nah, di sini juga begitu ya. Jadi sebelumnya
arusnya 1 miliampere belum berpindah, 1. Kemudian begitu saklar dimatikan, pelan-pelan menuju 0. Ya. Pelan-pelan menuju 0. Nah, di sini nilainya adalah 5 dikali 10 pangkat min 4 atau 0,0000 sekian. Ya. Respon arus dan tegangan pelan-pelan menuju 0. Jadi sebelumnya pada saat saklar belum berpindah, dia nilainya masih VCT dibagi 10 kilo. Nah, di sini juga bisa Ibu sebutkan ya. Coba perhatikan berdasarkan persamaan. Sebelumnya kan arusnya adalah 1 miliampere ya. Tapi kok di grafik pada saat 0 min bukan 1 miliampere, tapi sekitar 5 kali 10 pangkat min 4. Atau yang 5 dibagi 10 kilo tadi, ya kan? Nah, ini. Kenapa? Karena arus di resistor itu langsung berubah ketika saklar berpindah. Ini juga yang menjelaskan ya. Jadi pada saat 0 min, sebelumnya nilainya adalah 1 milisecond. Begitu saklar berpindah, nilainya langsung berubah menjadi sekitar 0,5 milisecond. Maaf, 0,5 miliampere. Nah, di sini tadi sudah Ibu sebutkan tadi juga bahwa respon arus, tegangan, dan daya di resistor itu langsung berubah. Makanya IR0 min tidak sama dengan IR0 plus, tidak sama dengan IR0, tidak sama dengan VR0 min, tidak sama dengan VR0 plus. Nah, di sinilah fungsinya kapasitor. Nah, ini kalau disesuaikan skalanya, ya, VCT pada saat 5 dikali E pangkat min 20T, ini ICT. Nah, ini dia pelan-pelan menuju 0 tapi tidak langsung 0 ya. Nah, kemudian ini dengan grafik dengan Excel. Nah, di sini juga Ibu cantumkan bagaimana caranya membuat sketsa grafiknya manual. Nah, nih, manual ya. Dengan kertas grafik. Nah, kertas grafik ini ya. Coba lihat di sini. Jadi pada saat sebelum 0 tegangan dan arus masih stabil. Masih stabil di setengah 0,5 miliampere sebelum saklar berpindah ya. Kemudian pada saat pada saat saklar tepat berpindah, arus dan tegangan pelan-pelan menuju 0. Ya, nah ini adalah sketsa grafik manualnya. Artinya kalau tidak ada aplikasi atau komputer atau laptop masih bisa menggunakan kertas grafik, ya. Oke. Nah, kalau misalkan, tapi kelebihannya jika kita membuat grafik dengan bantuan Excel, kita bisa mengubah nilai R dan C ya. Apa yang terjadi jika R-nya semakin besar atau kecil, apa yang terjadi jika C semakin besar atau semakin kecil. Nah, kita bisa ngutak-atik di situ ya dengan dengan Excel ya. Oke, selanjutnya contoh soal untuk rangkaian RL. Perhatikan itu. Ini contohnya ini kayaknya ribet, tapi kalau kalian pahami ini sebenarnya rangkaian bisa sederhana ya, karena banyak yang dinolkan di sini. Jadi ini adalah contoh untuk rangkaian RL, ya. Contoh untuk rangkaian RL dengan sumber DC 18 volt. Di sini diminta untuk menghitung I1 dan IL pada saat 0,1 milisecond. I1 dan IL. Ya. Kalian perhatikan, langkah pertama sama, kita tentukan kondisi rangkaian dulu pada saat 0 min. 0 min artinya
saklarnya masih tertutup. Tegangan induktor 0. Sehingga rangkaian induktor itu identik dengan hubung singkat. Nah, ini kalau kita utak-atik lagi ya, perjalanan persamaannya. Bentar dulu ya. Nah, ini. Nah, ini pada saat 0 min, IL 0 min, induktor identik dengan hubung singkat karena tegangannya 0. Nah, kalau tegangan 0 ini kan berarti ini bisa diabaikan ya. Bisa diabaikan. Kemudian kalau 120 ohm dan 60 ohm ini kalau kita sesuaikan kawatnya ya, di kawat titik hubungnya kita sesuaikan. Sebenarnya kan 120 dan 60 ini kan seri ya. Kemudian yang paralel dengan 18 volt. Nah, dan paralel dengan 90 ohm. Ini supaya kita memandang rangkaian sebelah kiri ini seperti gambar sebelah kanan ya. Nah, menyesuaikan titik hubung dan kawat yang dibengkok-bengkokkan itu ya, kita luruskan. Sehingga 120 ohm yang seri dengan 60 ohm ini paralel dengan 18 volt dan paralel dengan 90 ohm. Induktor diabaikan, dianggap sebagai hubung singkat karena tegangannya 0. Nah, dengan menggunakan metode analisis yang kita sudah pelajari, maka akan kita dapatkan, lihat ya, kan yang disuruh menghitung I1 dan IL. Karena ini adalah kondisi pada saat saklar belum berpindah, berarti I1-nya itu adalah 18 dibagi 90. Kenapa? Karena 90 ohm ini kan seri paralel dengan 18 volt. Jadi tegangan di 90 ohm ini sama dengan 18 volt juga, nggak usah dihitung ya, atau dicari lagi. Berarti I1 adalah 18 dibagi 90, yaitu nilainya 0,2 ampere. Kemudian IL begitu juga, 90 ini paralel dengan 50 ohm. Berarti tegangannya sama. Berarti mencari IL juga langsung saja ya, yaitu 18 dibagi 50 sama dengan 0,36 ampere. Nah, ini adalah I1 dan IL pada saat 0 min atau saklar belum berpindah ya. Selanjutnya langkah kedua, kita lihat lagi. Tentukan kondisi rangkaian pada saat 0 plus dengan terlebih dahulu menentukan syarat kondisi awal untuk rangkaian RL, yaitu kalau RC tadi VC, nah untuk kondisi awal RL yang kita lihat ada IL 0 min sama dengan IL 0 plus sama dengan 0,36 ampere. Ini yang kita hitung tadi ya, yang kita hitung tadi. Nah ini, IL 0 minnya kan 0,36 ampere. Nah berarti pada saat 0 plus nilainya juga sama, yaitu IL 0 min sama dengan IL 0 plus sama dengan 0,36 ampere. Nah, kemudian pada saat 0 plus kan saklar tepat terbuka ya. Tepat terbuka sehingga 18 volt bisa kita abaikan atau tidak digambar lagi. Sehingga kondisi rangkaiannya perhatikan, kita sesuaikan lagi titik hubungnya, kita luruskan lagi kawat-kawatnya supaya mempermudah untuk mempermudah untuk membuat rangkaian ekuivalennya. Nah, lihat di situ 60 ohm dan 120 ohm seri. Ya. Kemudian paralel dengan 90 ohm. Kemudian induktor itu paralel. 2 mH dengan 3 mH ini paralel. Nah, paralel untuk menghitung ekuivalen paralel dan seri buka lagi bab 1 dan bab 2 untuk menentukan induktor ekuivalen. Rumusnya sama dengan resistor ya. Di sini sudah Ibu cantumkan nilainya, coba sengaja. Jadi kalian hitung sendiri ya. Di sini sudah ditentukan induktor ekuivalen untuk paralelnya adalah 1,2 mH antara 2 mH dan 3 mH. Kemudian yang induktor paralel ekuivalen paralel itu seri dengan 1 mH. Kemudian resistansi ekuivalen yang 90 ohm
paralel lagi dengan yang seri 120 ohm dan 60 ohm dan seterusnya ya. Terakhir itu ekuivalennya seri terhadap 50 ohm setelah kita buat ya, kita gambar sehingga resistansi ekuivalen totalnya itu adalah 60 ditambah 50 yaitu 110. Kemudian induktansi ekuivalen paralelnya totalnya itu adalah 2,2 milihenry. Nah, inilah yang dimasukkan ke dalam persamaan IL sama dengan IL 0 plus dikali E pangkat min RT per L. Hingga rumusnya adalah 0,236 dikali E pangkat min R-nya 110, L-nya 2,2 milihenry. Kalau kita selesaikan maka hasilnya adalah 0,36 dikali E pangkat min 5, 10 pangkat 4T. Jadi R dibagi L, 110 dibagi 2,2 ini adalah 5 kali 10 pangkat 4. Kita masukkan nilai T 0,1 milisekundnya, maka akan kita dapatkan 0,36 dikali E pangkat 5 dikali 10 pangkat 4 dikali 0,1 mili. Hasilnya adalah 2,425 miliampere. Ya, ini ya. Nah, kalau kita masukkan nilai T-nya 0,1 milisekund. Nah, kita utak-atik kalkulator, hasilnya adalah 2,425 miliampere. Nah, ini adalah IL. Nah, sekarang berapa I1-nya? Tadi kan disuruh menghitung I1 dan IL pada saat 0,1 milisekund. Kalau IL sudah didapat dengan rumus. Ya, dengan rumus. Nah, bagaimana dengan I1-nya? Coba kalian perhatikan ya. Di sini kan I1 itu adalah tegangan paralel IL. Nah, kalau kita lihat PP itu kan IL dikali 60 ohm. Kan IL-nya udah dapat. Ya, IL-nya udah dapat. Induktor dan resistor seri, berarti nilai IL itu seri. Sehingga akan kita dapatkan nilai VP, yaitu 0,36 sekian dikali 60. Ya. Kemudian kita lihat lagi, karena yang ditanyakan I1. Ya. Tegangan VP ini kan tegangan paralel antara 90 ohm dengan yang sebelumnya, rangkaian sebelumnya. Lihat. Ya, VP-nya. RP-nya 60 ohm, yang tegangan resistansi ekuivalen paralelnya. Nah, sehingga bisa dipakai di sini. Cuman I1 ini kan soalnya kan panahnya ke bawah ya. Kalau I1 ke bawah berarti polaritas di atas positif, negatif di bawah. Sedangkan IL, kalau kita lihat perjalanan IL, tegangan akan menyebabkan tegangan VP ini plusnya di bawah, minusnya di atas. Nah, sehingga kita tinggal membalik membalik polaritasnya. Kalau kita lihat I1 dan IL kan berlawanan arah ya. Nah, sehingga I1 itu bisa kita hitung dengan menggunakan tegangan paralel, tetapi polaritasnya dibalik. Dengan dibagi 90. Nah, hasilnya sekian. Kalau kita masukkan nilai T 0,1 milisekund, maka akan kita dapatkan nilai arus pada saat arus I1 pada saat 0,1 milisekund itu adalah min 1,6 miliampere. Ya. Nah, ini kalau kita buat dengan membuat grafik, perhatikan itu arus induktor pada saat 0 min dan arus I1 resistor pada saat 0 min, lihat. Ya. Pada saat 0 min saklar belum berpindah, ini masih nilainya masih 2 miliampere, lihat. 0,2 miliampere, maaf, ya. Nah, begitu saklar berpindah I1, lihat terjadi perpindahan nilai resistansi nilai arus yang mendadak ya, mendadak. Nah, ini di beban itu tidak boleh. Perubahan mendadak ini tidak boleh. Nah, ini perubahan mendadak ini diatasi oleh induktor dan kapasitor. Sehingga beban itu tidak langsung melonjak menuju nol ya, tetapi pelan-pelan menuju nol. Nah, ini kalau perangkat elektronik, apalagi yang digital itu cepat rusak ya.
Kalau terjadi naik turun tegangan yang mendadak seperti ini, itu yang sangat dihindari ya, apalagi komponen-komponen digital. Nah, itu diatasi oleh resistor dan induktor. Sehingga respon arus dan tegangan itu landai atau tidak mendadak ya. Nah, ini materi hari ini nanti akan Ibu share ya, Ibu share lagi di GCR seperti biasa. Nanti kalian coba pelajari lagi. Mungkin tidak ini ya, mungkin tidak bisa sepenuhnya bisa diterima dulu hari ini karena kita online. Nah, makanya Ibu sangat mengharapkan kuliah tatap mukanya. Mudah-mudahan kondisi ke depan untuk banjirnya itu bisa cepat surut ya. Nah, ini juga Ibu beri contoh apabila respon rangkaian kita sajikan dengan manual. Nah, ini Ibu beri ini juga contohnya ya. Ya, jadi nanti tolong dipelajari lagi materi yang Ibu share nanti setelah ini. Baik, Ibu kira Ibu akhiri dulu ya materinya. Seperti biasa.